Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slinda, NIM H03211523, kelas pendidikan Biologi C, Universitas Sulawesi Barat. Baik, saya akan menjelaskan mengenai filum Arthropoda, di mana saya mengambil dari hewan udang atau Caridea. Jadi, adapun deskripsi tentang udang tersebut yaitu di mana termasuk dalam kelas Malacostrata yang dimana tidak memiliki tulang belakang, tetapi pada tubuhnya itu memiliki segmen, yaitu pada segmen pertama dan sampai 14 segmen. Dan adapun filmnya termasuk dalam film Arthropoda, di mana hidupnya di laut dan juga bisa hidup di air tawar. Dan untuk itu juga termasuk dalam hewan berbuku dan berruas-ruas. Baik, saya akan menjelaskan juga adapun ciri-ciri pada Caridea atau udang tersebut, di mana memiliki yang pertama ada 2 antena di kepalanya. Ciri utama pada Caridea yang pertama yaitu memiliki 2 antena di kepalanya seperti ini, yaitu berfungsi sebagai alat peraba, alat perasa dan juga pencium. Dan ini juga biasa mengutasi para mangsanya untuk mencari mangsa. Selanjutnya ada mata majemuk. Di sini ada mata majemuk terdiri atas 2, di mana berfungsi sebagai pelihat sudut dari mangsa atau melihat predator lain seperti itu. Selanjutnya ada yaitu rostum, terdapat di atas bagian kepala, bagian petunjuk ini untuk organ tubuh udang. Jadi ini adalah rostum, bagian sini adalah rostum seperti itu. Selanjutnya ada bagian perut udang. Di sini ada terdapat pada abdomen seperti ini, yaitu membantu pergerakan udang seperti ini. Jika udang itu ingin bergerak, maka abdomen ini membantu untuk menggerakkan seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu pada kaki yang tersedia pada kaki di sini, bahwa kaki tersebut itu terbagi-bagi dan terbagi atas fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu bagian sini itu disebut sebagai peripods, yaitu kaki jalan. Di sini berguna untuk membantu udang untuk berjalan pada saat berada di terumbu karang ataupun di pada batu. Selanjutnya ada kaki seperti ini, yaitu namanya yaitu playpod, yaitu kaki renang. Di sini udang tersebut dapat berenang itu menggunakan pada kaki tersebut seperti ini. Ini adalah kaki pada udang yang berfungsi sebagai alat renang, kaki renang. Dan selanjutnya ada di sini ada telson. Telson ini jadi telson ini membantu keseimbangan dan pergerakan dan untuk keseimbangannya. Jika udang tersebut bergerak, maka telson ini berfungsi untuk menyeimbangkan dari kaki tadi tersebut. Jika kaki tersebut berjalan, maka pada playpoid ini berfungsi sebagai keseimbangan pada udang seperti itu. Dan pada ekornya tersebut itu tidak hanya terdapat telson seperti telson, tetapi juga terdapat uropods, yaitu di sini uropod ini seperti ini guys ya. Ini adalah uropods. Di sini uropods berfungsi sebagai alat kemudi saat renang. Jadi alat tersebut bekerja sama dengan telson. Yang ini telson ini menyeimbangkan, sedangkan uropods itu sebagai alat kemudinya seperti itu. Tapi kita kembali lagi pada kaki yang tadi. Ternyata terdapat kaki seperti ini. Itu namanya kaliped, yaitu kaki pertama. Jadi dia itu seperti ada seperti ini. Itu seperti ini guys ya. Ini kakinya. Tetapi pada udang ini itu udang muda. Jadi
pada kaki pertamanya itu tidak terlalu terlihat ya, jadi pada saat dideskripsikan udang tersebut ini termasuk dalam udang muda. Selanjutnya yaitu pada kaki tadi claiped atau kaki pertama tadi itu, di bawahnya itu terdapat maksila, di mana maksila ini ya, di mana maksila ini berfungsi sebagai pembantu dalam proses mencerna atau mencerna makanan. Jadi dia itu terdapat pada bagian terdekat dengan kaki pertama, berfungsi sebagai pembantu untuk makan atau mencerna sisa-sisa makanan yang dimakan. Dan selanjutnya ada mandibula. Jadi mandibula ini juga sedikit berdekatan dengan maksila, tapi maksila ini dia itu kegunaannya untuk mencerna makanan, tetapi pada mandibula yaitu sebagai penggigit, seperti gigitannya, tapi gigitannya itu tidak seperti pada hewan yang lain, tapi dia itu menyimpan makanan di dalam dasar-dasar di sini. Tapi gimana? Oke, seperti itulah. Jadi pada maksila itu berfungsi sebagai pembantu, dan pada mandibula itu sebagai alat gigitan, menggigit makanan yang dicerna oleh udang tersebut. Jadi selanjutnya pada udang tersebut cara reproduksinya itu secara seksual, di mana pembuahan terjadi secara internal, dan ada pula yang partnertogenesis. Jadi di mana penyaluran tempatnya itu pada daerah lepas, pantai seperti pantai daerah terlepas ataupun sungai yang dalam, seperti itu. Nah, telur-telurnya itu dikeluarkan dan difertilisasi secara eksternal di dalam air. Kemudian ekor udang betina ini sepertinya ekor, ya ini tulang, ini ekor betina itu mampu menghasilkan 1,5 sampai 1 juta telur setiap bertelur. Jadi udang tersebut itu melalui cara seksual, di mana telurnya itu dikeluarkan dan difertilisasi secara eksternal di dalam air, seperti itu. Jadi pada udang tersebut dapat menghasilkan jutaan telur pada saat terjadinya reproduksi. Jadi telurnya itu disimpan di bagian kaki renang di sini, kaki renang. Jadi telurnya itu disimpan di sini selama kurang lebih pada saat proses pementasan, seperti itu. Jadi udang ini itu bertelur sampai jutaan atau sampai 50 ribuan juta telur yang disimpan di sini. Dan batas waktunya itu menetas selama 24 jam dan menjadi larva dan kemudian menjadi sebuah udang yang kecil dan akan ditunjukkan seperti ini. Jadi cara membedakan antara udang jantan dan udang betina. Jadi perbedaan jenis tersebut itu dilihat dari alat kelaminnya. Nah, jadi udang jantan itu memiliki alat kelamin bernama plasma. Jadi sekian yang sempat saya sampaikan. Jadi mengenai tentang Caridae atau udang. Sekian atas materi yang mengenai tentang arthropoda, yaitu udang atau Caridea. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.